akan bisa ketika Ibu menyebutkan kata matematika. Oke? Siap ya? Matematika? Bisa. Kurang keras. Semuanya yang di rumah juga bilang bisa ya ketika Ibu mengatakan matematika. Siap? Siap ya? Baik, kalau begitu. Yuk, matematika? Bisa. Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak Ibu semuanya dan untuk anak-anak yang ada di sini. Mudah-mudahan pembelajaran matematika ini tidak menyulitkan kamu, tapi mudah diresapi, mudah dipelajari, dan insya Allah bisa mengambil hikmah dari kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, Ibu akan share dulu materi kita hari ini. Ya, baik. Sudah terlihat ya tayangan yang Ibu berikan di rumah? Halo? Fania, sudah bisa melihat tayangan Ibu, nak? Tidak bisa? Oh, alhamdulillah. Baik. Ya, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan transformasi, translasi, dan rotasi, melanjutkan dari transformasi minggu yang lalu. Minggu lalu kegiatan kamu ada transformasi refleksi, ya, pencerminan, di mana menentukan hasil bayangan karena dicerminkan. Ya, cerminnya tentunya adalah di dalam bidang koordinat ada 8 faktor yang dilakukan dalam pencerminan. Yang pertama, kalian masih ingat pencerminan apa saja kalian? Ya, lupa. Anissa ingat? Lupa juga. Fania mungkin ingat? Fania? Pencerminan yang dilakukan dalam transformasi? Baik, kalau begitu Ibu coba mengingatkan. Dalam bidang koordinat ada sumbu apa saja, nak? X dan Y. Nah, ada sumbu X, ada sumbu Y. Baik, mudah-mudahan mulai mengingat. Ya, baik, Ibu kembali kepada Fajar. Fajar mana Fajar? Fajar, baik. Fajar, coba kamu ingat pencerminan yang pertama terhadap sumbu apa, nak? Sumbu Y. Ya, sumbu Y, baik. Yang kedua terhadap sumbu X. Yang ketiga ada yang ingat? Regita ingat? Yang ketiga terhadap garis Y sama dengan X. Ingat? Ya, Y sama dengan X. Yang keempat apa, nak? Yang keempat Y sama dengan min X. Oke, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Yang kelima? Garis Y sama dengan H. Iya, betul. Garis Y sama dengan H. Yang keenam? Garis X sama dengan K. Betul, garis X sama dengan K. Yang ketujuh? Betul, terhadap titik O, ya, bukan titik 0, titik O yang koordinatnya 0,0. Dan yang kedelapan? Pencerminan terhadap titik P berkoordinat A, B. 8 faktor pencerminan harus sudah kamu kuasai itu semua ya. Dan tugas-tugasnya sebagian sudah dikirimkan ke Ibu, namun belum semuanya. Ibu berharap semuanya bisa mengirim ya, Nak ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari berkaitan dengan transformasi, translasi, dan rotasi. Ya, translasi dan rotasi masih tergabung ke dalam kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Ya, ini sudah Ibu sampaikan minggu lalu, dan materinya adalah hari ini berkaitan dengan translasi dan rotasi. Baik, tujuan yang akan kita pahami atau kita pelajari adalah bagaimana kalian mampu menjelaskan hasil transformasi berupa translasi dan rotasi dari sebuah titik dan bangun dengan baik. Kemudian yang kedua, dapat menentukan koordinat hasil transformasi baik translasi dan rotasi dari suatu bangun datar menggunakan gambar atau rumus dengan benar. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah menggunakan konsep transformasi, translasi, dan rotasi dengan benar. Sekali lagi,
ini banyak dimanfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya nih, ini konsepnya ya, konsepnya tidak ada lewat. Oke, ini masa lalu. Baik, nah contohnya ini. Pernah kamu melihat gambar seperti ini nak? Pernah? Pernah. Baik, ini seandainya varian yang berada di dekat meja itu, gitu ya. Terus untuk Anissa akan bertanya apa kepada varian? Ketika varian berada di depan meja seperti itu, apa yang kamu tanyakan kepada varian? Kira-kira apa pertanyaan apa yang akan timbul ketika kamu melihat varian melakukan ini? Mau dipindahkan ke mana? Benar? Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Jadi varian mau dipindahkan ke mana meja itu? Saya tekankan varian mau mendorong gitu ya. Baik. Yang di rumah mendengar suara ibu nak? Ya. Kembali ke sini tadi sudah diperhatikan ya. Ketika kita melihat temanmu, salah seorang temanmu mendorong seperti ini, tentu kamu akan bertanya, mau dipindahkan ke mana meja tersebut, gitu ya. Nah, menurut Fahrian, kira-kira kalian akan jawab apa? Pindah ke depan. Pindah ke depan. Kata Fahrian mau dipindahkan ke depan. Apakah informasi yang diberikan Fahrian sudah jelas bagi kalian semua? Sudah? Tidak? Tidak kata Anissa tidak. Menurutmu jelas nggak informasi yang diberikan oleh Fahrian? Kata Fahrian mau pindah ke depan. Nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Nah, karena kita jelas depannya depan mana gitu. Kalau gitu dibutuhkan apa tuh? Dibutuhkan informasi apa? Yang lebih detail coba Fahrian. Kira-kira apa yang akan kamu berikan? Di depan paling ujung kiri. Di depan paling ujung kiri katanya. Apakah sudah jelas? Oke, semangat ya, semangat ya. Coba kalau misalnya Fahrian mengatakan meja ini akan saya pindahkan ke depan 3 langkah dari tempat saya berdiri. Jelas nggak? Jelas? Ke depan 3 langkah dari saya berdiri. Jelas? Oke, ke depan ya. Atau mungkin Fahrian, meja ini akan saya dorong ke samping kiri 10 langkah dari saya berdiri. Jelas di mana pindahnya meja itu? Jelas. Kalau begitu, faktor atau data apa saja sudah diberikan oleh Fahrian dengan kata-kata itu? Depan, kiri, kanan, itu menunjukkan apa nak? Arah. Arah. 5 langkah, 10 langkah, 3 langkah, itu menunjukkan apa nak? Jarak. Jarak. Nah, jadi ketika kita memindahkan sesuatu, tentunya kita butuh arah dan butuh jarak. Oke? Kalau udah ada jarak dan arah tadi, maka jelaslah di mana meja itu akan dipindahkan. Oke? Baik. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak itu ya kegiatan seperti ini. Baik, sekarang di dalam matematika, arah dan jaraknya dinyatakan dalam bidang koordinat. Oke, misalkan benda A mau dipindahkan ke A aksen. Yang di rumah bisa tampak? Ibu kembali ke presentasi Ibu. Baik. Oke. Nah, kamu perhatikan benda A mau kita pindahkan ke A aksen. Ini dalam bidang koordinat di dalam pelajaran matematika ya. Nah, bagaimana kita menjelaskan perpindahan A ke A aksen? Tentunya kalau dengan kata-kata, dengan arah dan jarak, ini akan kamu katakan arah mana Nena? Ada yang tahu? A ke A aksen arahnya mana? Bawah. Arah bawah. Kamu pernah dengar lagu Mata Angin? Pernah nggak diajarin ya di SD ya? Ibu dulu waktu ibu SD diajarkan tuh lagu arah mata angin.
Mau denger nggak? Mau tahu nggak? Baik, lagunya gini. Timur Tenggara, Selatan Barat Daya, Barat Barat Laut, Utara Timur Laut. Nah, itu 8 arah mata angin. Pernah nggak dengar lagu-lagu itu? Pernah ya? Pernah ya. Ya itu dulu zamannya Ibu SD Ibu diajarkan untuk menghafal 8 arah mata angin. Baik, sekarang mana sih arah timur, mana sih arah barat? Kalau Ibu gambarkan nih, Ibu menggunakan, mudah-mudahan udah fasilitas. Baik, kalau begitu Ibu kemari. Ya, ini mata angin ya. Ini arah 8 arah mata angin. Oke. Nah, seperti ini. Ini tahu, pasti kamu tahu ya. Ini arah utara. Kalau ini selatan, ini timur, ini barat, ini tenggara, betul. Tenggara ini. Iya, ini ada barat daya. Ini, iya, ini barat laut dan ini, iya, timur laut. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang kalau kita melihat gambar ini dari A ke aksen, itu arahnya adalah arah tenggara. Cuma kita menjelaskan jaraknya berapa, kesulitan. Oke. Nah, di dalam matematika, di dalam bidang koordinat itu sudah dibuatkan seperti ini. Baik, nah seandainya kamu melakukan translasi pada bidang koordinat, maka langkah pertama, Ibu mau tahu jawaban dari Patul lah ya. Patul, menurutmu apa yang kita lakukan ketika kita mau memindahkan benda pada bidang koordinat? Melihat gambar ini. Ya, yang kita lakukan. Kamu bisa melihat gambar? Ya. Bagaimana pengertian kamu ketika kamu melihat gambar ini? Langkah pertama tentunya ambil sebuah titik ya. Misalkan titik apa? Titik A. Terus apa yang kamu lakukan? Betul, menghitung kotak searah dengan sumbu X ya nak. Oke, terus apa lagi? Betul, menghitung arah sumbu Y ya. Ya, berapa kotak gitu ya. Sehingga sampai ke titik A. A aksen atau perpindahan dari titik A. Paham? Ya, dari titik A ke A aksen perpindahannya. Menghitungnya adalah berapa kotak searah dengan sumbu X dan berapa kotak searah dengan sumbu Y. Paham? Oke. Nah, karena pada sumbu X ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu ya. Sumbu Y juga ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Dalam hal ini gambar ini menunjukkan X-nya ke kanan atau ke kiri. Nah, ke kanan. Ke kanan ya. Baik, awas jangan melihatnya terbalik ya. Ke kanan itu ya. Baik. Y-nya kemana lah? Ke bawah. Kalau boleh Ibu tahu yang berapa kotak untuk X-nya? 6. Untuk Y-nya? 5. Nah, menurutmu untuk membedakan kanan dan kiri biasanya dibedakan dengan apa? Min dan plus. Kalau untuk membedakan atas dan bawah? Min dan plus. Oke. Siapa yang bisa menentukan berapa nilai X dan berapa nilai Y untuk gambar ini? Oke. Jadi ketika kita melakukan perpindahan suatu benda ke benda lain dalam bidang koordinat, di dalam matematika dinyatakan dengan garis mendatar dan garis vertikal.
Untuk yang mendatar tentunya sejajar dengan sumbu X dan yang vertikal sejajar dengan sumbu Y. Ini menunjukkan ada kegiatan yang positif untuk arah kanan untuk sumbu X dan negatif untuk arah kiri. Begitu juga untuk Y akan ada positif jika ke atas dan negatif untuk yang ke bawah. Dalam hal ini ketika kamu diberikan gambar seperti ini, maka itu penjelasannya. Nah, maka bentuk translasinya seperti ini. Ya, bentuk notasi translasi adalah kurungnya kurung besar, kemudian X di atas, Y di bawah. Paham? Paham ya? Nah, X, Y menunjukkan sebuah translasi yang menggerakkan suatu bangun datar, dengan X menunjukkan translasi pada garis horizontal dan Y menunjukkan translasi pada bidang vertikal. Baik. Nah, kemudian untuk gambar tadi XY-nya ditulisnya dengan notasi 6 min 5. Paham? Paham ya? 6 itu berarti bergerak 6 satuan ke arah kanan, 5 satuan ke arah bawah. Paham ya? Baik. Baik. Nah, sekarang Ibu punya gambar, punya bidang kartesius di mana di dalamnya ada titik-titik A, B, C dan D. A berkoordinat 1,2, B berkoordinat 3,1, C berkoordinat 4,1 dan D berkoordinat 2,0. Jadi di sini digeserkan sejauh 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Oke. Nah, kalau misalnya titik A tadi Ibu tuliskan dengan koordinat 1,2, kemudian ditranslasi dengan faktor translasinya adalah min 4 min 2. Seperti itu. Min 4 min 2. Maka siapa yang tahu berapa koordinat dari A aksennya? Titik 1,2 digerakkan 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Maka siapa yang tahu berapa koordinat A aksennya? Ayo, silakan. Min 3,0. Min 2, Min 3,0. min 3,0. Apakah yang di rumah setuju? Halo yang di rumah? Yang di rumah setuju? Oke, Ibu kesulitan untuk yang di rumah. Baik, yang di sini apakah kalian semua setuju? Jawabannya adalah min 3,0. Nah? Setuju? Fatul setuju? Setuju. Menurut Fatul angka 1 dengan min 4 sehingga dapat min 3 diapakan prosesnya? Dikurang. Kalau 1 dikurang min 4 apakah jadi min 3? Ini ya. Baik. Kamu tadi dapatkan ini adalah koordinat titik A, ini adalah A aksen, katanya min 3,0. Angka 1 dengan angka min 4 bisa menjadi min 3. Apakah dikurang? Ditambah 1 ditambah min 4 hasilnya adalah min 3. Oke? Sekarang kalau 2 dengan min 2 diapakan? Ditambah juga 2 ditambah min 2 menghasilkan 0. Min 3,0. Paham? Paham. Jadi dalam bidang koordinat, mudah-mudahan anak-anak Ibu di rumah mendengar suara Ibu. Dalam bidang koordinat, jika dilakukan sebuah translasi dari sebuah titik
dengan faktor translasinya AB, maka rumusnya menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Baik. Ini adalah gambar translasi seutuhnya. Oke, A kamu perhatikan pindahnya ke A aksen, B pindah ke B aksen, C pindah ke C aksen, D pindah ke D aksen. Jadi A, B, C, D ini ditranslasikan atau didorong ke tempat yang baru. Ini dia. Kalau kita mengatakan arah mata anginnya, tentunya ini adalah arah barat daya, gitu ya, arah barat daya. Tapi kita nggak bisa mengatakan berapa langkahnya karena dalam kenyataannya ini tidak bisa kita jelaskan. Tetapi kalau di dalam matematika maka bidang A, B, C, D ditranslasi dengan translasi min 4 min 2. Paham? Oke, baik. Nah, kalau kita menggunakan tulisan koordinatnya, maka ditulisnya seperti ini. Paham? Jelas ya? Baik. Sekarang Ibu punya gambar. Mana menurutmu dari gambar-gambar ini yang menunjukkan translasi? Nah, dari gambar ini manakah yang merupakan proses dari translasi? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, yang E, atau yang F? ACD. 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 Baik, alasanmu apa? Karena itu dipindahkan juga seperti Baik, kalau yang B berupa apa? itu pencerminan. Hah? Pencerminan. Baik, kalau yang E? Tidak kurang. Iya, itu pembesaran ya. Jadi latasi namanya ya. Nah, kalau yang F? Seperti pencerminan ya, seperti pencerminan. Tetapi kalau cerminkan garisnya yang atas dengan yang atasnya itu nggak sesuai. Ini namanya rotasi. Jadi untuk yang F itu rotasi, yang E ini menunjukkan dilatasi, yang F ini gambar pencerminan. Oke, A, C, dan D ini menunjukkan gambar dari sebuah translasi. Paham? Baik. Nah, sekarang ini punya soal. Jika diketahui sebuah garis AB dengan koordinat titik A 4,3 dan titik B berkoordinat 8,7, garis tersebut ditranslasikan sehingga A aksennya berkoordinat 6,-1. 6,-1. Kamu udah dapat ketemu berapa koordinat B aksennya? Belum? Bisa berhitung? Belum? Kamu sudah? Belum? Kalian sudah? Belum juga. Titik A berkoordinat 4,3 ditranslasikan sehingga A aksennya adalah 6,-1. Yang ditanyakan berapa koordinat titik B aksen apabila titik B-nya berkoordinat 8,7. Tadi jawabannya 10,3. Baik. Apakah sepakat? Yang sepakat coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih bingung? Udah angkat tangan. Baik. Menurutmu caranya bagaimana bisa dapat 10,3? Bentar ya. Bagaimana caranya bisa dapat 10,3? Ya, Anissa, kalau Anissa, gimana caranya tulis? Kok bisa dapat 10,3?
cari faktor translasi. Siapa yang tahu bagaimana kita mendapatkan faktor translasinya? Menghitungnya bagaimana? Ya, silakan. Aksen dikurang A. Betul. Koordinat A aksen dikurangi dengan koordinat A. Kita lihat koordinat A aksen kita tulis dalam bentuk komponen ya, komponen translasinya ya. A aksen koordinatnya 6 min 1 dikurangi dengan A koordinatnya adalah 4 3. Betul? Sehingga kamu akan mendapatkan faktor dilatasinya adalah 2 min 4. Betul? Betul nggak? Betul. Sekarang kita coba titik B. Kalau ditranslasi dengan faktor 2 min 4 berarti 8-nya kita tambah 2. Berapa hasilnya? 10. 7-nya kita tambah dengan min 4. Dapatnya? Temukannya dong. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi kamu sudah mampu menentukan hasil translasi dari sebuah titik yang ditentukan hasil translasi dari sebuah titik lain, gitu ya. Jadi translasi titik A sudah ditentukan hasilnya, kemudian kamu tanyakan hasil translasi titik B, sudah kamu bisa jawab. Ya, cari dulu komponen translasinya. Paham, Bintang? Cari komponen translasinya ya, dengan cara mengurangkan koordinat hasil bayangan translasi dengan benda yang ditranslasikan. Kurangi dulu, A aksen dikurangi dengan A. Sudah? Kemudian baru mencari koordinat B aksen dengan cara titik koordinat B-nya ditambahkan dengan faktor translasinya. Paham? Paham nah? Oke, kalau begitu Ibu mencoba sekali lagi ya. Ibu akan coba sekali lagi. Jika ada sebuah garis, AB di mana koordinat titik A berkoordinat 2,3 dan B berkoordinat 5,4. Ditranslasi sehingga A aksen berkoordinat 5,7. Oke, tentukan koordinat B aksen. Kita lihat pertama titik A-nya berkoordinat 2,3 ditranslasikan sehingga A aksennya mendapatkan 5,7. Ini adalah faktor translasinya, maka kita cari faktor di translasinya tadi. Ya, untuk membedakan ini adalah faktor translasi, maka lambangnya siku ya. Kurungnya kurung siku, jangan kurung lengkung. Oke. Ini menghitungnya adalah 5,7 dikurangi dengan ya, langsung aja 5 dikurangi 2, 7 dikurangi min 3. Seperti ini ya. Hasilnya menjadi berapa ini? Ya, ini adalah 3,10 gitu ya. Sehingga titik B yang berkoordinat 5,4 ditranslasi dengan translasi 3,10. Oke, maka akan didapatkan koordinat B aksennya adalah 8,8. iya, 5 ditambah 3,4 ditambah 10. Tuh. Maka B aksennya berkoordinat 8,14. Oke. Paham? Paham ya? Oke. Ya, ini langkahnya tadi sudah sampai tadi. Nah, ini adalah untuk kegiatan notasi. 10 menit kita akan membahas ini. Mudah-mudahan terkejar ya, 10 menit notasi.
ini adalah kegiatan ketika kamu melakukan rotasi, tentunya berkaitan dengan roda atau jam, ya. Baik. Tetapi di dalam matematika, perpindahan antara angka satu dan angka lain di dalam jam itu ditunjukkan dengan sudut. Oke, dengan sudut. Baik. Gambar seperti ini itu menunjukkan rotasi dengan sudut 90 derajat searah dengan jarum jam. 90 derajat searah dengan jarum jam. Oke. Nah, untuk bisa membedakan apakah dia searah dengan berlawanan arah, maka biasanya ditambahkan dengan tanda min dan plus. Oke. Nah, yang min itulah yang berlawanan dengan yang searah dengan jarum jam. Jadi, kalau kita tuliskan gambar seperti ini. Oke. Ini bisa kita tulis dengan seperti ini notasinya ya. Dulu titik A 2,3 dinotasi pakai lambang simbol lagi ya. O artinya dengan pusat 0,0 ya, dan min 90 derajat. Min 90 derajat. Ini menunjukkan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Oke. Nah, bayangannya ada di sini. Bagaimana kita menunjukkan ini adalah 90 derajat? Mudah. Perhatikan kamu titik 0,0. Ini adalah titik 2,3 ya. Kita tarik menggunakan sudut siku-siku ke arah titik A aksen, maka dia akan mendapatkan titik 3,2 dengan jarak yang sama dari pusat ke A dengan dari pusat ke A aksen. Ini jarak yang sama. Dia pasti sudutnya adalah 90 derajat. Oke. Wah, penggaris. Kalau ada penggaris atau boleh dengan buku ini saja. Seperti ini ya. Nah, ini bisa kamu perhatikan. Ini siku-siku. Oke, saya. Nah, jarak antara A ke titik pusat sama dengan jarak titik A aksen ke titik pusat. Oke. Nah, di sini kita bisa rumuskan. Oh, kalau titik A 2,3 menjadi 3,2. Siapa bisa menjelaskan perubahan ini? Dari X, Y menjadi apa? Y, X. Y, min X. Oke. Bintang paham? Masih bingung. Sekali lagi. Kalau dirotasi searah dengan jarum jam, titik A yang berkoordinat 2,3, bayangannya menjadi 3,2. 3 ini adalah Y. Kalau 3 tetap 3. Oke, jadi artinya Y-nya tidak berubah ya. Y, kan gitu ya. Nah, yang X di sini 2. Di sini bayangannya berubah menjadi min 2. Artinya kalau X dia berubah menjadi min X. Paham? Jadi kalau ibu punya titik, katakanlah titik P berkoordinat 4,5 akan dirotasi dengan pusat O sejauh min 90 derajat. Siapa yang tahu? 5,4. Oke, alhamdulillah. Itu ya. Nah, sekarang Afrizal paham? Paham ya? Awas jangan bongong ya. Oke. Jadi kalau dirotasi min 90 derajat itu artinya searah dengan jarum jam. Oke. Sekarang ini dia berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Titik A yang berlawanan dengan arah jarum jam ditulisnya positif 90 derajat. Jadi titik A
berkoordinat 2,3 ya sejauh 90 derajat searah berlawanan arah jarum jam, maka dapatnya min 3,2. Min 3 itu tadi Y-nya menjadi min Y, paham? Koma X. Oke. Sekarang kalau misalnya ibu punya titik, P berkoordinat 3,2 di rotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat. Yuk, siapa yang tahu berapa koordinat aksen? Min 2,3. Iya, 2,-3. D ya, ingat ya. Nah, berikutnya ini adalah rotasi sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam. Sudah? Sekarang kali ini rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Apa yang kamu bisa simpulkan antara gambar ini dengan gambar yang ini? Sama. Pengamatan yang bagus ya. Artinya untuk 180 derajat baik yang berlawanan arah jarum jam maupun yang searah dengan jarum jam menghasilkan titik yang sama. Itu kalau di rotasi. Paham? Baik, sekarang kamu lihat perubahannya. Dari A2,3 menjadi min 2,3. Ini kalau searah dengan jarum jam. Nah, kalau yang berlawanan arah jarum jam sama, min 2, min 3 juga. Sekarang ibu mau mencoba. Apabila ada titik P 3,-min 4 di rotasi dengan pusat O sejauh 180 derajat, maka Min 3. berapa? Min 3,4. Iya, ini adalah min 3,4. Artinya dua-duanya berlawanan. Kalau yang satu plus berarti yang lainnya min. Tapi X tetap di X, Y tetap di Y. Paham? Oke. Ini baik 180 maupun min 180 sama ya. Oke. Baik. Jadi kalau misalnya ada titik P, misalkan 5,7 di rotasi dengan pusat O sejauh min 180 derajat, maka P aksennya jadi berapa nih? Min 5,7. Iya, ini adalah min 5, min 7. Baik. Sekarang kalau kita melihat gambar berikutnya nih. Siapa bisa memberikan keterangan tentang gambar rotasi berlawanan arah jarum jam sejauh 270? Sama dengan yang tadi kan? Rotasi searah. Searah jarum jam? Ya? Sama dengan 90 derajat. Sama dengan 90 derajat. 90 derajat tapi searah dengan jarum jam. Itu dia. Itu namanya kamu mengamati ya. Ibu nggak jelasin tapi kamu udah bisa mengamati. Oh, ini ternyata sama sebenarnya dengan yang 90 derajat tapi searah dengan jarum jam. Tuh, sama kan? Ya, oke. Baik. Sekarang kalau yang ini bagaimana? 90 tidak searah. Iya, ini sama dengan rotasi sejauh 90 derajat tapi berlawanan arah dengan jarum jam. Oke? Nah, kalau begitu jika ada titik P 4,3 di rotasi dengan pusat O sejauh 270 derajat, siapa yang tahu berapa koordinat titik P? Min 3,4. Min 3,4.
4. 4. Bagus. Oke. Kalau titik P berkoordinat 2,5 dirotasi dengan pusat O sejauh min 270 derajat, maka koordinat P aksennya 5,-2. iya benar. 5,-2. Itu yang kita pelajari dalam rotasi. Oke, ada 6 bentuk rotasi yang harus kamu kuasai. Ya, 6 rotasi dan 1 transaksi tadi. Ya, itu materi kita hari ini. Baik. Ya, mudah-mudahan yang di rumah nanti mendengar. Baik, kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa. Ya. Bersalah. Masalah